Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Citra bersama rekan saya dari Valencia. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga yang telah kami buat, yaitu sistem pernapasan. Sebelumnya, sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ manusia yang dimana berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian, untuk organ-organ yang menjadi saluran pernapasan, yaitu yang pertama ada hidung. Dimulai pada rongga hidung sebagai rongga masuknya udara, kemudian masuk ke dalam paring, sebagai persimpangan antara saluran pernapasan dan pencernaan. Selanjutnya laring yang terdapat epiglotis sebagai pengatur jalan makanan dan udara serta pita suara yang menghasilkan suara pada manusia. Kemudian trakea atau batang tenggorokan yang akan menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian bronkus. Bronkus menjadi jalan lanjutan masuk atau keluarnya udara. Kemudian bronkeolus sebagai cabang dari bronkus, dan alveolus yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta paru-paru sebagai organ utama dari sistem pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja dari alat peraga yang telah kami buat. Di sini alat peraga yang kami buat menerapkan pernapasan dada, di mana dalam mekanismenya melibatkan otot antar tulang rusuk. Kemudian dari pernapasan dada ini terdapat dua fase, yaitu ada fase inspirasi, yaitu saat udara masuk ke dalam paru-paru, dan juga fase ekspirasi, yaitu saat udara keluar dari paru-paru. Pada saat alat peraga dipompa, ini menandakan bahwa otot tulang rusuk akan berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, kemudian paru-paru mengembang, yaitu balonnya mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu adalah fase ekspirasi. Saat pompa dilepaskan, maka menandakan otot tulang rusuk berrelaksasi, kemudian tulang rusuknya menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dari tekanan udara di luar, kemudian udara akan keluar dari paru-paru, yaitu karbon dioksida. Demikian penjelasan dari alat peraga yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kami menjelaskan mengenai alat peraga yang telah kami buat, selanjutnya untuk memperjelas alat peraga, kami membuat lembar kerja peserta didik pada materi sistem pernapasan manusia ini. Ini merupakan tampilan cover pada LKPD yang telah dibuat, yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Intan Citra, Jihan Al-Jahra, Muhammad Naufal Rashid, Nadila, dan Nanda Rifaliansyah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi atau pernapasan dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi atau pernapasan manusia. Kemudian ini tujuan dari LKPD-nya. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan LKPD, dan ini merupakan materi mengenai sistem pernapasan. Materi ini dibuat agar peserta didik dapat lebih memahami mengenai atau alat peraga yang telah kami buat. Ini mengenai pengertian sistem pernapasan, kemudian organ-organ dari sistem pernapasan seperti rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Kemudian ini mekanisme sistem pernapasan. Nah, mekanisme sistem pernapasan ini sebagai dasar pembuatan alat peraga kami, karena alat peraga kami menjelaskan mengenai mekanisme sistem pernapasan dada yang terjadi pada fase inspirasi dan fase ekspirasi pada sistem pernapasan. Kemudian ini tertera link YouTube mengenai penjelasan dari mulai proses pembuatan hingga bagaimana cara mekanisme sistem pernapasan dada ini mengenai inspirasi dan ekspirasi.
sudah tertera di dalam link YouTube berikut yang tertera dalam LKPD. Kemudian ini ada informasi pendukung dalam sistem pernapasan. Dan untuk menguji kemampuan siswa, kami telah membuat 5 soal mengenai sistem pernapasan ini. Dan ini kemudian daftar pustaka dari materi yang telah sebelumnya disampaikan. Dan terakhir adalah profil penyusun dari kelompok 3.